Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa, perkenalkan nama saya Tisa Melia, dosen di jurusan Ilmu Komputer Universitas Riau. Ini adalah video pertama dari modul kita, yaitu modul mempelajari konsep pemrograman ya. Pemrograman sendiri itu sangat identik dengan ilmu komputer. Ilmu komputer itu adalah ilmu yang berusaha menyelesaikan permasalahan melalui komputasi. Menyelesaikan permasalahan ini bisa juga intinya mencapai suatu tujuan, apa yang kita inginkan dengan komputasi ya. Komputasi sendiri arti sempitnya mungkin bisa diartikan komputer, tapi sebenarnya komputasi itu bisa lebih luas dan lebih general ya. Contohnya apa? Misalnya saya dari kampus, saya ingin pergi ke Mall SKA. Nah, kalau zaman dulu itu kalau kita tidak paham Pekanbaru, maka kita harus tanya sama orang. Gimana sih caranya ke mall? Atau kita harus punya peta, kemudian di peta kita cari. Nah, tentu saja dengan ilmu komputer, sekarang ini kita tahu apa solusinya, yaitu kita sudah ada Google Maps, di mana Google atau itu menggunakan approach ilmu komputer, di mana bukan hanya sebagai peta, tapi juga dijadikan jalan terpendek dari kampus ke mall, ya. Bahkan juga ada fitur di mana kita bisa tahu jalan-jalan yang sedang macet ya. Oke, nah balik lagi ke pemrograman ya. Sebenarnya pemrograman itu apa sih? Secara sederhananya itu adalah sebuah proses di mana kita menyusun instruksi-instruksi yang bisa dimengerti komputer. Tentu saja komputer itu hanya mengerti bahasa mesin. Dan sebelum menyusun instruksi itu sebenarnya kita ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah tentu saja kita harus mendefinisikan permasalahan yang akan diselesaikan dengan komputasi. Ini standar saja ya, apa yang ingin kita lakukan itu sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencapai apa yang kita inginkan itu, bagaimana langkah-langkahnya. Ini secara logikanya aja, misalnya step 1, step 2, step 3-nya apa ya. Kemudian setelah selesai logikanya itu, barulah kita terjemahkan ke bahasa pemrograman. Nah, itu adalah tujuan utama dari modul pembelajaran ini. Bagaimana mahasiswa bisa paham bagaimana caranya kita membuat pemrograman, menerjemahkan algoritma menjadi sebuah program yang bisa diterjemahkan ke bahasa mesin ya. Nah, contohnya apa? Biar lebih paham ya. Misalnya contohnya kita punya 3 bilangan, yaitu 10, 40, 1. Dan definisi masalahnya adalah bagaimana kita mencari bilangan yang terbesar atau maksimum ya. Itu sudah step pertama, udah selesai. Nah, kita ke step 2, yaitu kita susun langkah-langkahnya secara logika. Bagaimana sih kita logikanya kalau punya 3 bilangan, gimana cari yang paling besar? Ya tentu saja kita cek satu-satu ya, kita cek satu-satu. Berarti step pertama adalah kita cek bilangan pertama. Karena ini adalah bilangan pertama yang kita cek, maka ini otomatis menjadi bilangan terbesar. Karena ini yang pertama ya. Maka bilangan terbesar saat itu kita set menjadi bilangan pertama, yaitu 10. Oke. Nah, kemudian kita ke langkah kedua. Di mana di langkah kedua ini kita mencek bilangan kedua, yaitu 40. Dan kita tes apakah 40 ini lebih besar atau lebih kecil dari bilangan maksimum yang sudah aku ketahui sekarang, yaitu 10. Ternyata 40 ini lebih besar. Maka bilangan terbesar itu kita ganti menjadi 40. Dan terakhir kita cek bilangan terakhir, yaitu 1. Dan kita tes lagi, apakah 1 besar dari nilai bilangan maksimum sekarang? Dan ternyata tidak. Berarti kita tidak melakukan apa-apa. Karena 1 adalah bilangan yang terakhir di deret ini, maka berarti nilai maksimumnya adalah 40. Nah, itu adalah algoritma. Nah, kemudian sudah selesai nih algoritmanya ya.
secara logikanya berarti kita tinggal menerjemahkan ke bahasa pemrograman yang akan kita bahas di video-video berikutnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita memprogram itu berarti hal yang pertama kita harus tahu adalah selain definisi masalah adalah logikanya. Jadi jangan megang program dulu sebelum selesai logikanya. Yaitu kita berpikir dan kita catat misalnya langkah pertama apa, langkah kedua apa. Nah ini kadang hal-hal yang sering menjadi kesalahan bagi programmer-programmer baru. Langsung ngoding ini langsung program ya. Tapi kita pikirkan dulu, tulis dulu apa langkah-langkahnya baru diterjemahkan ke bahasa pemrograman. Oke, sebenarnya bahasa pemrograman itu apa sih Bu? Ya, mungkin secara singkat sebenarnya bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer. Tapi secara general itu masih ada kategorinya ya. Kalau jumlah bahasa pemrograman sebenarnya banyak, mungkin sudah sampai ratusan, 300-an sekarang ya. Bahasa pemrograman itu yang paling dasar itu adalah bahasa mesin. Bahasa mesin ini adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer yang isinya 0101 atau biner. Yang dimana 1 itu artinya ada voltase listrik atau tegangan listrik, kalau 0 artinya tidak ada gitu ya. Jadi benar-benar bahasa mesin. Dan ini bukan bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia ya, susah sekali. Kemudian bahasa yang kedua itu adalah bahasa pemrograman tingkat rendah. Kenapa rendah? Karena bahasanya itu bahasa-bahasa dasar ininya ya, operasi-operasi dasar. Misalnya kita ingin menjumlahkan dua buah bilangan, itu pertama itu bahasa dasarnya itu adalah set, misalnya move. Misalnya kita ingin menambahkan 1 tambah 2, move ke register EAX itu angka 1. Kemudian kedua, move 2 ke register tertentu. Kemudian kita baru bisa tambah add dari register EAX sama EBX, sehingga kita dapatlah hasilnya ya. Itu adalah bahasa assembly. Bahasa assembly ini kemudian akan nanti diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Nanti kita akan bahas. Cuma bahasa assembly ini masih agak sulit kita memprogramnya ya, karena sangat sederhana bahasanya. Kemudian lahirlah sebenarnya bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini hampir mayoritas bahasa pemrograman yang ada sekarang, dan itu sudah mirip bahasa manusia. Jadi lebih mudah kita menulis program dalam bahasa tingkat tinggi. Contohnya apa Bu? Macam-macam ya, misalnya Java, C++, JavaScript itu adalah nama-nama bahasa tingkat tinggi. Nah misalnya kalau kita ingin menambahkan 2 angka dalam bahasa tingkat tinggi, kita benar-benar hampir bisa kayak menulis matematika biasa, benar-benar 1 tambah 2. Dan kita masukkan 1 tambah 2 itu ke dalam, di contoh ini adalah variabel result. Nanti kita akan bahas itu variabel result itu seperti apa. Nah, karena bahasa yang memang sebenarnya bisa dimengerti komputer itu adalah bahasa mesin, maka baik bahasa tingkat rendah maupun bahasa tingkat tinggi ini nanti akan diterjemahkan, dibuatkan bahasa mesinnya oleh namanya compiler toolnya. Sementara prosesnya sendiri dinamakan kompilasi, atau kalau bahasa Inggrisnya compilation. Jadi toolnya adalah compiler. Jadi itu adalah penerjemahan bahasa tingkat tinggi atau bahasa bahasa mesin ke bahasa mesin. Oke, baik, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Selamat belajar.